Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggala Hanami, NIM 19030035. Mata kuliah kali ini adalah metode penelitian. Di sini saya menentukan judul dengan penerapan algoritma Cummins untuk menentukan strategi promosi pada klarifikasi penjualan hijab. Baik, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada judulnya penerapan algoritma Cummins untuk menentukan strategi promosi pada klarifikasi penjualan hijab. Bidang kajiannya itu matematika terapan. Latar belakang masalah. Indonesia mempunyai banyak ragam subsektor kreatif yang menjadi fokus pengembangan. Di antaranya musik, kuliner, fashion, dan lain-lain. Nah, tentunya sebagai negara yang dikenal dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga membuat kebutuhan sandang Indonesia harus diperhatikan. Bagaimana kriteria pakaian umat Islam? Salah satunya yaitu hijab. Baik, di sini dengan memanfaatkan proses data mining, keberadaan data dan informasi yang cukup besar dapat digunakan untuk menganalisis dalam penentuan kebijakan pimpinan dalam menentukan strategi. Nah, data mining menggunakan algoritma Cummins bertujuan untuk mendapatkan dan menemukan pola-pola data yang tersembunyi. Di sini, clustering dapat membantu dalam pengelompokan data secara otomatis yang memiliki kemiripan dan kesamaan. Di sini kita juga memakai data historis, sangat bermanfaat untuk menentukan strategi promosi yang tepat. Pengolahan data sangat penting saat ini, terutama untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Selanjutnya kita memiliki batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, bagaimana penerapan algoritma Cummins agar menentukan strategi promosi untuk klarifikasi data penjualan beberapa brand hijab. Yang kedua, bagaimana pre-processing penerapan algoritma Cummins. Nah, di sini rumusan masalahnya. Yang pertama, masalah seperti apa yang hendak diselesaikan. Yang kedua, berapa lama yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berapa jumlah data yang dapat ditangani oleh suatu algoritma. Nah, untuk poin yang terakhir itu ada tujuan. Di sini kita mengetahui penerapan algoritma Cummins agar menentukan strategi promosi untuk klarifikasi data penjualan beberapa brand hijab. Yang kedua, kita mengetahui pre-processing penerapan algoritma Cummins untuk menentukan strategi promosi penjualan beberapa brand hijab. Baik, di sini kita masuk ke bagian kajian teori. Di sini kita masuk kajian teori yang pertama, kita menggunakan data mining. Data mining ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap pembersihan. Yang kedua, integrasi data. Dan yang ketiga, seleksi data. Selanjutnya, kita gunakan diagram alir penelitian. Diagram alir penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Baik, berikut diagram alir penelitiannya. Kita pertama kali akan mulai, selanjutnya banyak klaster K, tentukan pusatnya, hitung jarak objek ke pusat. Ada objek yang harus dipindahkan. Jika iya, maka dia kembali ke awal. Jika objeknya tidak ada yang harus dipindahkan, maka dia harus berakhir. Baik, kajian teori berikutnya adalah algoritma Cummins, di mana algoritma ini disusun atas ide yang sederhana. Algoritma Cummins akan melakukan pengulangan langkah-langkah. Nah, di sini algoritma Cummins dapat kita kelompokkan data dengan memaksimalkan kemiripan data dalam satu klaster. Berikut metode algoritma Cummins. Nah, yang pertama kita punya input, di mana K itu disebut klaster, D itu dataset, yang dimulai dari D1, D2, D3, sampai seterusnya. Metodenya, yang pertama itu kita menentukan nilai. Yang kedua, kita menghitung jarak dengan rumus diferensial dari XJ/CJ sama dengan akar dari sigma J sama dengan 1 sampai N untuk dalam kurung XJ dikurang CJ dikuadratkan. Nah, yang ketiga itu kita mengelompokkan setiap data. Yang keempat itu kita menentukan centroid baru dengan menghitung nilai rata-rata dari tiap clustering. Nah, yang terakhir itu kita uji posisi centroidnya. Dengan keluaran outputnya, cluster baru untuk dilakukan evaluasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap metode penelitian. Baik, di sini kita yang pertama itu menggunakan sumber data dari Maret 2020 sampai bulan Mei 2021. Yang selanjutnya kita memiliki variabel penelitian, di mana penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen bebas dengan 3 atribut, yaitu brand, kota asal, dan bahan, serta bintang. Selanjutnya seleksi data, dan yang terakhir itu kita masuk ke pengelolaan data mentah. Baik, selanjutnya kita melakukan penilaian situasi.
di mana kita melakukan penilaian ini untuk pemahaman terhadap tujuan bisnis dan menerjemahkan ke dalam tujuan data mining. Selanjutnya kita dapatkan pengumpulan data. Pengumpulan data awal kita ambil dari bulan Maret 2020 sampai bulan Mei 2021. Selanjutnya ada transformasi data. Di sini kita ambil data kota yang terbanyak membeli dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Berikut data pada brand pembeli terlebih dahulu yang melihat kota terbanyak yang membeli. Baik, untuk yang kedua, kemudian wilayah-wilayah tersebut dilakukan pengurutan dari angka yang terbesar berdasarkan frekuensi terjual yang berasal dari wilayah tersebut. Baik, selanjutnya kita gunakan algoritma Cummins. Penerapan jumlah klaster pada penelitian itu berjumlah 3 klaster. Titik pusat awal tiap klaster. Nah, kita dapat datanya berikut. Baik, selanjutnya itu di situ kita menggunakan pemodelan atau modeling di mana penerapan jumlah klaster itu berjumlah 3. Di mana kita dapat klaster pertama itu brand 1, kota asalnya 2, review bintangnya 3,3. Klaster 2 itu ada 3, kota asalnya ada 1, review bintangnya 3,53. Dan klaster 3 brandnya ada 2, kota asalnya 6, dan review bintangnya ada 2,81. Nah, tahap selanjutnya kita menghitung jarak setiap data ke pusat clustering. Nah, di situ kita pakai rumus D P Q sama dengan akar dari P1 dikurang Q1 kuadrat ditambah P2 dikurang Q2 kuadrat ditambah P3 dikurang Q3 kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari jarak tersebut dengan rumus yang sebelumnya. Maka kita dapat D1,1 itu sama dengan 1,01, D2 itu 1,2 itu dapat 2,01, dan D1,3 itu dapat 5,044. Nah, baik. Untuk yang terakhir yaitu kita menentukan strategi promosi dari data hasil clustering. Nah, yang pertama itu promosi dengan mengirimkan tim marketing. Yang kedua, promosi pada persebaran wilayah berdasarkan tingkat brand oleh masyarakat. Nah, dapat kita lihat, kita memiliki tabel di mana strategi promosi itu ada periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.